Dari mana Ustadz tahu bisa Quran bahasa Arab? Kok paham Ustadz? Karena ada seorang anak bangsa yang menerjemahkan Quran ke dalam bahasa Melayu. Namanya, tak dibawanya bahasa sukunya, yang dibawanya bahasa orang semenanjung tepian pantai, dari mulai ujung atas Sumatera sampai ke Malaka, sampai ke Kalimantan, sampai ke Raja Ampat. Assalamualaikum, Elsa di sini. Hai guys, hai semua, halo tetangga. Gimana kabar teman-teman semua? Semoga sehat selalu, semoga bahagia selalu, dan semoga hari-harinya selalu good day. Selamat datang di channel YouTube Elsa Widianti Putri. Hari ini aku akan mereaction salah satu video dari channel Sahabat Hijrah. Judulnya ternyata anak bangsa kita yang pertama menerjemahkan Al-Quran dalam bahasa Melayu. Wah, ini ceramah dari Ustadz Abdul Somad guys, salah satu ustadz favorit aku juga di Indonesia. Kebetulan juga beliau orang Melayu, jadi nanti kita akan sama-sama mendengarkan ceramah dari Ustadz Abdul Somad. Dan aku berharap semoga video kali ini bisa memberikan manfaat untuk kita semua, bisa memberikan ilmu juga untuk kita semua. Bagi yang belum tahu jadi tahu, bagi yang udah tahu makin tahu lagi, makin banyak ilmunya ya. Tapi sebelum dimulai video reactionnya, seperti biasa aku mau ajakin teman-teman semua dulu untuk subscribe channel ini dan aktifkan lonceng notifikasinya supaya tidak ketinggalan updatean terbaru dari channel ini. Dan bagi teman-teman yang mau request bisa banget DM di Instagram aku di @elsawidiantiputri. Yaudah, tanpa berlama-lama, tanpa membuang masa, jumlah kita mulai video reactionnya. Are you ready? Let's go. Ustadz Somad bukan orang Aceh, bukan. Saya orang Melayu, datang dari Riau. Bahasa Ustadz apa? Bahasa Melayu. Al-Quran bahasa apa? Bahasa Arab. Dari mana Ustadz tahu bisa Quran bahasa Arab? Kok paham Ustadz? Karena ada seorang anak bangsa yang menerjemahkan Quran ke dalam bahasa Melayu. Namanya Abdur Raub As-Singkili, dikenal dengan nama Syah Kuala, ulama dari bumi Aceh, Nangru Aceh Darussalam. Dari Aceh guys. Dialah yang pertama yang menerjemah Al-Quran dalam bahasa Melayu, pakai huruf Arab Melayu, pakai bahasa Melayu. Kenapa tidak diterjemahkannya ke dalam bahasa Aceh? Kenapa tak diterjemahkannya ke dalam bahasa Gayo? Kenapa tak terjemahkannya dalam bahasa Singkel? Andai diterjemahkannya Quran pakai bahasa kampung dia tahu nanti Abdul Somad tak bisa ceramah. Tapi begitu Abdul Somad orang Melayu, diterjemahkannya ke dalam bahasa Melayu, sekarang dimanapun Abdul Somad berceramah semua orang paham. Betul? Betul. Besar jiwanya, tak dibawanya bahasa sukunya, yang dibawanya bahasa orang semenanjung tepian pantai, dari mulai ujung atas Sumatera sampai ke Malaka, sampai ke Kalimantan, sampai ke Raja Ampat. Ketika saya berceramah di Raja Ampat, Ustadz Somad, itu di sana ada Quran tua. Quran tua terbuat dari kulit kayu, isinya bertuliskan Arab, dipegang oleh orang raja-raja dari Fak-Fak Papua, sampai hari ini masih ada. Saya tanya, dari mana datangnya? Dari kerajaan Samudra Pasai Bumi Aceh, Nangru Aceh Darussalam. Masya Allah. Bukan dekat itu Papua. Tahu Bapak Ibu Papua? Tahu Ustaz. Saya ke Papua sampai capek naik pesawat. Dari Pekanbaru ke Jakarta. Dari Jakarta ke Sorong. Kalau Sorong. Saya hitung total semuanya 6 sampai 8 jam. Bangun, tidur, belum sampai. Tidur lagi, belum juga sampai. Sampai muak pramugari nengok saya. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Jadi menjadi orang Aceh, menjadi orang Gayo luas, maka tanggung jawabnya besar. Menjadi penghafal Quran bukan sekedar hafal, tapi dia paham isinya. Kenapa paham isinya? Setelah nanti anak-anak ini menghafal di pesantren Hidayatullah Bogor di tempat Ustadz Hanafi, lalu kemudian akan dikirim ke Al-Azhar Kairo oleh Ustadz yang tadi tegak, namanya Ustadz Fadil Rahmi. Ini hari pertama saya ceramah, hari Kamis, besok hari Jumat, hari Sabtu, hari Ahad.
4 hari saya akan berada di Aceh. Yang membawa saya itulah dia Ustadz Fadil Rahmi tadi. Kalau mati saya, dia tanggung jawab. Kenapa Ustadz percaya sama dia? Tak takut Ustadz sama dia. Dia 2 kali jadi kakak kelas saya. Pertama di pesantren Darul Arafah Medan. Yang kedua di Mesir Kairo. Dan sekarang pulang di Aceh. Yang ketiga pula di sini beliau menjadi kakak kelas saya juga. Kalaulah seandainya kakak kelas kita memakan kita, itu namanya pagar makan tanah lapang. Bukan pagar makan tanaman. Insya Allah saya percaya dia amanah. Mudah-mudahan ditunaikannya jadwal ceramah ini sampai hari Senin pagi. Saya pun pulang dengan niat Bismillahi tawakkaltu ala Allah, la haula wala quwata illa billah. Nanti anak-anak menghafal Quran di mana? Di Bogor. Pesantrennya Ustaz Hanafi. Dari mana? Dari Gayo Luas, pesantren di Bogor. Pergi Bapak Ibu ke sana kalau tak percaya. Nanti setelah tamat kuliah kemana? Al-Azhar Kairo Mesir. Siapa yang akan mengirim? Ustadz Fadil Rahmi. Duitnya dari mana? Emang bisa pakai bismillah? Bismillah itu drone. Drone ya, bismillah naik ke atas. Itu kamera itu di atas. Bapak Ibu lambaikan tangan semua ke arah drone. Naikkan semua tangan, semuanya, semua. Ambil gambar dari atas drone, naik ke atas, ambil gambar, ambil video pendek singkat. Allahumma arhamna bil Quran, waj'alhu lana imaman wa nuran wa hudan wa rahmah. Allahumma kirna minhuma nasina wa allimna minhuma jahilna warzuqna tilawatahu ana al-laili wa ana an-nahar waj'alhu lana hujjatan ya rabbal alamin. Turun keringat ketiak lama-lama. Ustaz, ya ini Ustaz. penting. Gambar ini penting apa tak penting? Penting. Nanti anak bapak ibu bertanya. Makanya gambar nanti tolong adik saudaraku yang punya drone, gambar itu nanti kalian share, dicetak sebesar pintu. Iya, tempel di kamar. Gitu. Buat di situ tablik akbar. Nanti cucu ibu bertanya, nek, ini gambar apa? Itulah gambar dulu tablik akbar di Gayo Luas. Siapa penceramahnya? Ustaz Somad. Mana dia sekarang? Udah mati udah. Ustaz. Tapi cucu-cucu tadi para penghafal Al-Quran. Mau cucunya menjadi para penghafal Quran? Kirim ke Hidayatullah Bogor. Kirim ke Al-Azhar Kairo. Nanti pulang dia akan menjadi penyuluh di tengah gelapnya malam. Dia yang akan membisikkan ke telinga kita waktu kita sakit di ruang ICU. Tahu ICU? ICU. ICU artinya ICU, you don't see me. Aku menengok kau, kau tak bisa nengok aku. Karena mata terpejam sudah mau mampus. Saudaraku yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Bapak Ibu jangan cemas. Acara pengajian ini insya Allah semuanya aman. Yang terasa demam-demam, sakit-sakit sudah disediakan ambulan. Puskesmas berjalan. Terasa haus, bukakan aja mulut. Pemadam udah siap. Posko patroli sampah Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Gayo Luas. Artinya nanti selesai acara jangan tinggalkan sampah. Bukan berarti ada patroli sampah, buang aja sampah, buang. Bukan. Datang tadi dalam keadaan bersih, baliknya pun nanti lapangan ini dalam keadaan bersih. Tunjukkan Islam agama yang suci. Saya ini tisu, nanti pulang saya kantongi. Tak boleh buang sampah sembarangan.
Kita jaga kesucian, kebersihan Islam. Kalau ceramah sudah disampaikan, ayatnya sudah dibacakan oleh Ustadz Muhammadin. Innal mubazzirina kanu ikhwana syayatin. Orang yang mubazir saudara setan. Siapa yang mubazir? Saudara setan. Sudah pengajian tapi tetap kotor, membuang sampah, itu saudara setan. Maka setiap kali dia membaca auzubillahi minasyaiton, setan tak mau lari. Auzubillahi minasyaiton, aku tak mau lari, kata setan. Kenapa kau tak lari? Kita kan saudara. Sesama saudara dilarang saling mengusir. Masya Allah, tablik akbar petang ini. Habis lalat satu, naik paling besar. Banyak betul duit orang Gayo Luas. Patutlah cita-citanya 1000 hafiz. Rupanya duitnya banyak, mau mengirim anak-anaknya ke Bogor. Dan ternyata pesantren Ustadz Hanif di Bogor itu gratis. Ustadz kok tahu? Saya dari sana. Berikut ini menyebarkan anak-anak ikan oleh Ustadz Abdul Somad. Saya lepaskanlah ikan. Bukan satu-satu, satu plastik. Ini nanti akan panen ikan ini Pak Ustadz. Berapa? 1000 ekor. Ikannya akan digoreng, dimakan oleh anak-anak kita. Danau kecil di tengah pesantren bersih. Kenapa airnya bersih? Rupanya dulu ada anak kecil main-main bola. Waktu main bola, tiba-tiba dari tumit mereka keluar mata air. Macam Nabi Ismail. Pijaknya keluar mata air. Wah, Masya Allah. Kita begitu dipijak, keluar darah sapi. Waktu motong hari kurban kan banyak orang. Waktu motong, pijak kaki, rupa kaki berkurap. Tapi ibu yang dimuliakan Allah, keluar mata air, akhirnya mereka gali, sekarang menjadi kolam ikan. Kolam ikannya berkah. Mudah-mudahan nanti pesantren Hidayatullah punya cabang 1 di Gayo Luas, insya Allah. Nah, itulah perlunya pemerintah. Bapak Bupati suka pengajian, diundang Ustadz. Bayangkan kalau Pak Bupati suka lagu dangdut, diundangnya artis kemari, iya kan? Bentuk pentasnya sama, bentuk mikrofonnya sama, yang naik ke atas beda. Naiklah artis pakai rok pendek, yang di bawah atu-atu. Ya Allah, ya Allah. Wah, nengok artis berok pendek tadi menetes air liur. Balik ke rumah menengok mi bini menetes air mata. Udah lisut udah. Ya Allah, ya Allah, ya Allah. Pak Bupati suka pengajian, maka dibuatnya pengajian, dibuatnya tabligh akbar, dipanggil Ustadz Somad, melalui Ustadz Fadil Rahmi, Ustadz pun datang kemari. Lalu kemudian pengamannya ada dari wilayah Hisbah Satpol PP, ada dari Bapak TNI, ada dari Polri. Ini semuanya pentingnya orang peduli pada agama. Cuman ada satu yang tak enak. Apa yang tak enak selama Ustadz di sini? Waktu makan tadi, Pak Bupati tak makan. Saya tengok di depan udah 2 bungkus nasi. Wah, mantap ini. Begitu pas saya makan, saya tengok Pak Bupati tak makan. Rupanya puasa sunat. Sementara selama ini saya yang selalu ngajak ceramah kan. Mari puasa sunat. Nabi SAW ditanya, ya Rasulullah, mengapa engkau puasa Senin? Nabi menjawab, zaka yauma wulidtu, hari Senin aku lahir, wa yauma bu'istu, hari Senin aku dibangkitkan, wa yauma unzalu alayya, hari Senin wahyu diturunkan padaku. Kenapa engkau puasa hari Kamis? Turfa'u fihil a'mal, segala catatan amal diangkat hari Kamis. Wa uhibbu an yurfa'a amali wa ana shaim, aku suka, aku ingin, aku cinta kalau amalku diangkat aku sedang dalam berkeadaan berpuasa. Puasa Senin, puasa Kamis, puasa Senin, puasa Kamis. Ustaz puasa? Enggak. Untung ada alasan. Kenapa Ustaz tak puasa? Saya musafir. Iya, ya, perjalanan jauh ya. Boleh Ustaz, Ustaz. makannya cuma 1 aja kata Pak. Wah, Ustaz makannya cuma 1. Ya, saya makan cuma 1. Padahal dikasih nasi itu 2. Enak pula nasi.
Ternyata nasi pakai daun tuh. Wow. Enak. Ada daging pakai bawang, ada ikan mas, ada. Cuman itulah Pak Bupati tak makan kita. Tak enak. Kalau orang ngaji, maka tidak peduli tuan rumah itu puasa atau tidak, tamu jangan tersinggung. Saya, tuan rumah, saya tak makan. Tiba-tiba datang tamu. Maka saya katakan, tamu silakan makan. Aku sedang puasa. Kalau orang ngajinya sama, ustadznya sama, tak perlu tersinggung. Begitu juga kalau saya tuan rumah. Tiba-tiba datang tamu. Tamu, ayo makan. Mohon maaf Pak Ustadz, saya puasa. Tak perlu tersinggung. Karena masing-masing sedang mengamalkan ajaran Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi. Saya tuan rumah. Tiba-tiba tamu saya suruh. Tamu silakan minum. Saya enggak minum Pak Ustadz. Bagus, tak habis teh manisku. Begitu juga saya tamu. Tiba-tiba tuan rumah tak makan. Bapak tak makan? Tidak Pak Ustadz. Bagus, banyak dapat kepala ikan. La ilaha illallah Muhammadun Rasulullah alaihi salatullah wa alihi wal ahibba. La ilaha illallah Muhammadun Rasulullah alaihi salatullah. Oke. Jadi seperti itu ya guys, ceramah Ustadz Abdul Somad kali ini dicampuri dengan lawakan-lawakan khas dari Ustadz Abdul Somad gitu. Jadi ternyata guys, anak bangsa kita yang pertama menerjemahkan Al-Quran dalam bahasa Melayu, namanya itu adalah Abdul Raub As-Sangkili. Itu kalau nggak salah tadi guys, kalau salah mohon dikoreksi aja di kolom komentar. Itu berasal dari Aceh. Wah, aku pernah baca gitu, baca doang, aku juga belum meneliti secara banyak itu, bahwa ada salah satu media mengatakan bahwa Aceh itu bukan Melayu. Aku juga nggak tahu ya, maksudnya aku belum mencari tahu lebih lanjut tentang persoalan itu gitu. Tapi nantilah coba kita cari di YouTube apakah ada penjelasannya, apakah benar orang Aceh itu orang Melayu atau bukan. Mungkin ada teman-teman semua yang tahu, lebih tahu informasinya, bisa langsung aja sharing di kolom komentar di bawah ini. Kita sama-sama belajar. Bagi yang tidak tahu, nanti kita cari videonya untuk kita reaction sama-sama ya. Oke, jadi seperti itu untuk video malam ini. Semoga video malam ini bisa menambah informasi bagi kita semua, menambah ilmu juga, menambah pengetahuan. Bagi yang belum tahu jadi tahu, yang udah tahu makin tahu lagi, makin banyak ilmunya, makin pinter. Good job. Jadi kayak cukup sekian video reaction kali ini. Bagi teman-teman yang suka sama video ini, jangan lupa untuk like, comment, dan subscribe. Dan kita ketemu di next video. Bye bye. Assalamualaikum.